Bab 2661 Kapten Himmel menyerang David untuk mencoba menyelamatkan Nyonya dan Tuan Muda. Penjaga lainnya mengikuti. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Nyonya dan Tuan Muda. Jika tidak, itu akan menjadi akhir bagi semua orang. Ketika mereka mendekati David, mereka tiba-tiba dihalangi oleh perisai tak terlihat. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak dapat menerobos. Mereka gagal meski sudah berkali-kali mencoba. Setelah mencoba berbagai cara untuk menerobos, semua orang mulai memandang David dengan ketakutan. Mereka tidak dapat memahami sifat kemampuan ini. Cukup kuat untuk memblokir begitu banyak orang. Bahkan kapten mereka, yang terkuat di antara mereka, tidak dapat berbuat apa-apa. "Siapa kau, David?" tanya Kapten Himmel dengan keras. "Saya hanya seseorang yang merasa sangat bosan bepergian sendiri dan ingin ditemani seseorang untuk mengobrol. Lalu aku bertemu kalian semua. Kurasa ini sudah takdir. Aku akan membantu kalian mengawal Nyonya Chandler dan Zion ke ibu kota kekaisaran. Kalian semua harus mencari cara lain untuk sampai ke sana sendiri. Selamat tinggal." David sudah selesai berbicara. Kapten Himmel dan puluhan pengawal hanya bisa menonton. Sebuah terowongan luar angkasa muncul di depan David. Dia membawa Leticia dan Zion dan memasuki terowongan. Setelah itu, terowongan luar angkasa itu menghilang. Langit menjadi normal kembali. Kapten Himmel dan yang lainnya bisa bergerak lagi. Mereka berdiri dalam keadaan terkejut. Mereka menatap ke arah David ditinggalkan bersama tuan mereka, kewalahan oleh apa yang terjadi. Mereka tercengang sampai ke inti. "Topi, Kapten, bagaimana? Bagaimana dia? Dia melakukan itu? Apakah dia menghilang begitu saja? Ini konyol. Apakah itu semacam trik sulap?" Seorang penjaga tergagap. Itu adalah terowongan luar angkasa. Legenda. Legenda mengatakan bahwa hanya orang-orang super kuat yang telah mencapai alam abadi yang dapat melakukan itu, jawab Kapten Himmel dengan tidak percaya. Jelaslah bahwa dia lebih berpengetahuan daripada yang lainnya. Planet Brechen hanyalah sebuah planet peradaban tingkat 4 yang berada di ujung galaksi tanpa batas. Meskipun begitu, hal itu masih dikenali oleh galaksi tanpa batas. Itulah sebabnya siapapun yang berkuasa di planet Brechen pasti tahu sedikit tentang galaksi tanpa batas. Mereka pasti tahu pula bahwa orang-orang terkuat di galaksi tanpa batas adalah mereka yang telah mencapai alam abadi, dan mereka mampu menciptakan robekan dalam ruang dan waktu. "Alam abadi, seberapa kuatkah itu?" tanya seseorang. "Itu akan menjadi kehadiran paling kuat di seluruh galaksi tanpa batas. Seseorang yang sudah berada di puncak dan mampu menembus ruang. Orang tersebut akan dapat melakukan perjalanan melintasi ruang berdimensi tinggi, yang jauh lebih cepat daripada metode perjalanan lainnya. Dia akan dapat mencapai ibu kota kekaisaran dari sini hampir seketika." Kapten Himmel melanjutkan penjelasannya. Itu sungguh hebat. Itu berarti bajingan itu, David Liddell, adalah seorang super alam abadi. Sebelum penjaga itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Kapten Himmel menamparkan kepalanya. Suara keras terdengar dari pukulan itu. "Pukulan, tutup. Kapten, mengapa Anda memukul saya?" Penjaga itu tidak percaya. "Itu akan menghajarmu sampai mati. Beraninya kau bicara tentang Tuan David seperti itu. Kau bahkan memanggilnya bajingan. Jika kau ingin mati, jangan bawa kami bersamamu." David bisa mengubahmu menjadi debu hanya dengan satu tarikan napas." Kapten Himmel langsung memarahi. Tapi bukankah kau juga memanggilnya bajingan?" "Tidak terjadi apa-apa padamu," gerutu si penjaga. Kapten Himmel tergagap lama, tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri. Dia pun berkeringat dingin. Ketakutan dalam dirinya begitu besar. Bab 2662 Dia ingat bagaimana dia memperlakukan David sejak hari pertama. Bahkan hingga akhir hayatnya, ia tetap menatap David dengan pandangan tidak bersahabat dan terus menyebutnya bajingan. Orang lain mungkin sudah berkelahi dengan Kapten Himmel. Salah satu anggota tim Kapten Himmel tiba-tiba berkata, "Anda menyebutkan selama penyergapan terakhir bahwa banyak panah pemecah jiwa telah mengenai kereta yang berisi Nyonya dan Tuan Muda. Itu jelas merupakan akhir, tetapi pada akhirnya,
Nyonya dan Tuan Muda baik-baik saja. Mungkinkah itu karena bantuan Tuan David? Kata-katanya membawa kenangan semua orang kembali pada hari itu. Para penjaga di hutan mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka yang menjaga kereta melihat semuanya. Mereka sudah menyerah saat itu. Akan tetapi, sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi, panah pemecah jiwa telah kehilangan fungsinya dan Nyonya serta Tuan Muda ternyata selamat. Sekarang mereka sedang memikirkan hal ini. Siapa lagi kalau bukan Tuan David? Pasti Tuan David. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Nyonya dan Tuan Muda tanpa kita sadari. Benar sekali. Itu pasti Tuan David. Kurasa kita berutang nyawa pada David, Nyonya, dan Tuan Muda. Tanpa David, Nyonya dan Tuan Muda pasti sudah mati dan itu juga berarti akhir bagi kita. Kapten Himmel juga ingat. Semuanya masuk akal jika pembangkit tenaga listrik alam abadi, David, adalah orang yang membantu mereka. Kapten Himmel menenangkan diri dan menyela obrolan semua orang. Kita harus berhenti membicarakan ini untuk saat ini. Tuan David cukup baik hati untuk tidak tersinggung dengan kita. Kita beruntung bisa bertemu dengannya. Meskipun Nyonya dan Tuan Muda selamat, kita masih dalam bahaya. Lagi pula, musuh tidak tahu bahwa Nyonya dan Tuan Muda telah pergi. Mereka akan tetap mencoba menyerang kita. Akan sulit bagi kita untuk mencapai ibu kota kekaisaran dengan selamat dalam kondisi kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Nyonya dan Tuan Muda akan tiba di ibu kota kekaisaran dengan selamat bersama Tuan David. Mengawal mereka, kehidupan kita yang penuh kekayaan ada di depan mata kita. Saya tidak ingin mati sekarang. Benar sekali, kita telah bertahan sejauh ini, dan banyak yang telah berkorban. Kemenangan sudah dekat. Akan menjadi kerugian besar jika kita mati sekarang. Masing-masing penjaga menoleh untuk melihat Kapten Himmel. Kita memerlukan rencana yang baik agar semua orang dapat mencapai ibu kota kekaisaran dengan selamat dan berusaha agar setiap orang dapat selamat. Kekayaan dan wanita tak terbatas menanti kita di masa depan dengan kehidupan mewah yang tiada akhir. Mata semua orang berbinar ketika mendengar kata-kata Kapten Himmel. Mereka semua menantikan kehidupan seperti itu. Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menunggu dengan tenang perintah Kapten Himmel. Nyonya dan Tuan David sudah mengatakan kita tidak bisa bergerak bersama. Itu akan membuat kita menjadi target yang jelas. Musuh mengira Nyonya dan Tuan Muda masih bersama kita, jadi kita perlu berpencar dan memperkecil tim kita. Kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran di mana Nyonya akan menunggu untuk menyambut kita. Sepakat, sepakat, sepakat. Semua penjaga menyetujui saran itu. Saat ini, itu adalah rencana paling berguna yang mereka miliki. Bagus. Ayo kita berpisah sekarang. Kita akan membawa kemampuan yang cukup bagi para pelayan itu. Nyonya pasti akan menunjukkan rasa terima kasihnya begitu kita tiba di ibu kota kekaisaran dan menebus semuanya. Kalian semua harus jelas tentang fakta bahwa Nyonya akan menjadi janda permaisuri masa depan. Kekaisaran Queen yang agung. Aku akan membawa pembantu bersamaku. Aku juga akan membawa puluhan orang dalam tim itu dengan cepat terbagi menjadi 1 atau 2 orang. Mereka menghilang ke dalam hutan. Ketiga gerbong itu disembunyikan. Mereka harus pergi sebelum musuh mengetahui rencana mereka. Sekarang setelah mereka berpisah, musuh tidak akan bisa mengenali mereka. Bahkan jika musuh mengenali mereka, mereka tidak akan menyerang begitu saja. Begitu musuh menemukan kereta itu, rencana mereka akan terbongkar, dan musuh akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. 2663 Peradaban Tingkat 4, Galaksi Tanpa Batas. Planet Brechen, di dalam istana Kekaisaran Queen yang agung. Seorang pria setengah baya sedang berbaring di ranjang mewah. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Queen yang agung, Spencer Queen. Dia adalah orang yang berada di puncak piramida Kekaisaran Queen yang agung. Seseorang dapat mengatakan bahwa Spencer adalah orang yang mendiktekan segala sesuatu di Kekaisaran Queen yang agung. Namun, seorang pria dengan begitu banyak kekuasaan di tangannya kini terbaring di tempat tidur, tak bisa bergerak. Bahkan berbicara pun membutuhkan usaha yang sangat besar.
Banyak lelaki tua mengelilinginya sambil memeriksanya dengan cermat. Masing-masing dari mereka berkeringat di dahi mereka, dan mereka menyekanya dari waktu ke waktu. Itu bukti betapa cemas dan takutnya mereka. Orang-orang tua ini adalah dokter-dokter terkenal di Kekaisaran Great Queen. Mereka dipanggil untuk merawat Kaisar Kekaisaran Queen yang agung. Setahun yang lalu, Spencer tiba-tiba terserang penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter istana. Menghadapi hal ini, mereka memutuskan untuk memanggil dokter-dokter terkenal dari seluruh Kekaisaran Queen untuk menemukan obat bagi penyakit ini. Namun, hasilnya tidak bagus. Tidak ada obat yang ditemukan, dan tidak seorang pun dapat mengetahui penyebab penyakitnya. Setiap dokter tua yang memeriksanya menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat penyakit seperti itu sebelumnya. Mereka tidak dapat memberikan pengobatan apapun karena tidak seorang pun dapat mengetahui akar penyebab penyakit ini. Karena dia bangsawan, Kaisar bukanlah seseorang yang bisa diuji pengobatannya. Masalah mungkin terjadi jika mereka menguji obat padanya. Jika itu terjadi, keluarga mereka tidak akan terhindar dari eksekusi. Ahem, bagaimana perkembangannya? Apakah ada di antara kalian yang menemukan sesuatu? Spencer terbatuk saat bertanya. Maafkan kami, Yang Mulia. Kami telah berpraktik sebagai dokter hampir sepanjang hidup kami, tetapi kami belum pernah menemukan penyakit aneh seperti itu, salah seorang pria tua menjawab dengan hormat. Benar, Yang Mulia. Kami telah melihat banyak penyakit aneh dan sulit disembuhkan setelah hidup sekian lama, tetapi tidak ada yang seperti penyakit yang Anda derita, kata lelaki tua lainnya. Ditambahkan, apakah ini berarti kau tidak punya cara untuk mengobati penyakitku? Spencer bertanya sekali lagi. Ya, tanpa mengetahui penyebab penyakitmu, kami tidak bisa begitu saja memberimu obat. Itu bisa memperburuk kondisimu, jawab lelaki tua itu sambil menggertakkan giginya. Kalian sekumpulan batuk-batuk, makhluk tak berguna. Dokter gadungan, kalau kalian tidak bisa batuk-batuk, tidak bisa menyembuhkanku, apa gunanya kalian bagiku? Spencer marah sambil berusaha berteriak pada mereka. Para pembantu di sampingnya segera maju untuk membantunya berdiri. Dia telah menderita banyak siksaan tahun lalu. Lelaki yang dulu bersemangat dan penuh tenaga itu kini telah tiada. Yang tertinggal adalah seorang laki-laki sakit yang tersiksa habis-habisan di tempat tidur. Sang kaisar teringat bagaimana dirinya sebelumnya. Tidak masalah kemana dia pergi. Semua pejabat dan rakyat Kekaisaran Queen Agung akan berlutut kepadanya sebagai tanda hormat. Sungguh momen yang luar biasa. Namun, yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah berbaring di tempat tidur. Ia bahkan butuh bantuan seseorang untuk menyiapkan makanan dan pergi ke kamar mandi. Spencer tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk menikmati kemewahan dan kekayaan dunia ini. Berbaring di tempat tidur dengan cara ini seharusnya tidak menjadi pilihan. Tenanglah, Yang Mulia. Maafkan kami atas ketidakmampuan kami dan tolong ampuni nyawa kami. Bab 2664 Sekelompok dokter tua langsung berlutut, memohon agar nyawa mereka diselamatkan, saat Spencer mulai berteriak tentang ketidakmampuan mereka. Mereka telah mendengar reputasinya sebelum tiba. Kaisar sekarang tidak stabil secara emosional dan akan mengeksekusi dokter manapun jika dia merasa sedikit saja tidak bahagia. Tak seorang pun mau datang. Namun, mereka tidak punya pilihan. Tentara telah mengawal mereka ke sini. Siapapun yang menolak akan dieksekusi di tempat. Para dokter tua itu merasa takut sepanjang perjalanan mereka ke istana. Tidak ada satu malam pun mereka bisa tidur nyenyak. Mereka takut membuat kaisar marah jika mereka tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Tak seorang pun dari mereka yang yakin dapat menyembuhkannya karena bahkan tabib istana pun tidak dapat menolongnya. Kalian semua orang tidak berguna. Tidak berguna. Seret mereka semua keluar dan eksekusi mereka, geram Spencer. Tolong kasihanilah, Yang Mulia. Tolong kasihanilah. Para dokter tua itu gemetar saat mereka berlutut di tanah. Memohon belas kasihan kaisar adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang dengan harapan tetap hidup. Yang Mulia, Anda telah mengeksekusi banyak dokter terkenal. Jika ini terus berlanjut, itu akan menimbulkan keresahan di antara orang-orang dan akan berdampak negatif pada Kekaisaran Queen yang agung.
Mohon pertimbangkan kembali, Yang Mulia Muda, seorang menteri berdiri untuk berkata. Ada apa? Apa kau mulai mengeluh hanya karena aku telah mengeksekusi beberapa orang? Apa kau pikir aku menjadi tidak berguna? Itukah sebabnya kau tidak mengikuti perintahku lagi? Spencer dibantu oleh seorang pembantu dan menatap menteri itu sambil setengah berbaring di tempat tidur. Ada niat membunuh di matanya. Keringat dingin mengucur di punggung sang menteri saat ia ditatap tajam oleh lelaki yang pernah berada di puncak kekaisaran Queen Agung. Namun, kesadaran bahwa kaisar telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun tanpa obat, meskipun telah berkonsultasi dengan setiap dokter di kekaisaran Great Queen, perlahan-lahan meredakan kecemasannya. Intinya, ini menyiratkan bahwa kaisar tidak dapat disembuhkan. Sejak terjangkit penyakit ini, kaisar tidak lagi mampu seperti dulu dan telah kehilangan kekuasaan yang pernah dimilikinya. Binatang buas tanpa cakar dan gigi tidak ada bedanya dengan binatang biasa, bahkan mungkin lebih buruk. Saya mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Para dokter yang mencoba mengobati Anda datang dari setiap sudut kekaisaran Queen Agung dan sangat dihormati di tempat asal mereka. Anda telah mengeksekusi banyak dokter tahun lalu dan bahkan beberapa dokter istana pun tidak luput. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi buruk bagi kekaisaran Queen Agung. Mohon pertimbangkan kembali keputusan Anda, Yang Mulia. Menteri tersebut berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya agar tidak melakukannya. Setelah itu, beberapa menteri lainnya maju dan berbicara. Mohon pertimbangkan kembali keputusan Anda, Yang Mulia. Spencer sangat marah ketika melihat hal itu karena para menteri dulu sangat menghormatinya. Sebelum dia terjangkit penyakit ini, mereka bahkan tidak berani berteriak, tidak peduli berapa banyak yang dia eksekusi. Mereka bahkan mungkin tersenyum dan setuju bahwa orang-orang itu memang pantas dieksekusi. Akan tetapi, mereka sekarang bersekongkol melawan dia. Kemampuannya tidak seperti sebelumnya dan tubuhnya perlahan-lahan melemah. Akibatnya, statusnya pun tidak lagi dianggap setinggi sebelumnya. Dia masih menjadi kaisar kekaisaran Queen Agung, tetapi kekuasaan dan rasa hormatnya tidak lagi seperti sebelumnya. Kaisar tidak dapat lagi menepati janji yang telah dibuatnya. Batuk, 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 bagus. Bagus sekali. Ini luar biasa. Spencer terus mengulangnya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya dia. Mustahil bagi para menteri ini untuk tidak merasa sedikit gugup. Orang yang mereka hadapi dulunya adalah orang yang berdiri di puncak kekaisaran Great Queen. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, dia masih mampu memberikan tekanan tertentu pada mereka. Harap dipahami bahwa kami melakukan ini demi kekaisaran Queen yang agung, yang mulia. Kami tidak ingin nama baik Anda ternoda karena ini. Alasan yang bagus sekali, mengklaim bahwa ini demi kekaisaran Queen yang agung dan reputasiku. Aku belum mati. Selama aku masih hidup, kekaisaran Queen yang agung adalah milikku, Spencer Queen. Aku akan mengeksekusi siapapun yang aku inginkan. Katakan satu kata lagi dan aku akan mengeksekusi kalian semua juga. Spencer menggertakkan giginya saat mengatakan hal ini dengan maksud membunuh. Para menteri tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kaisar tetaplah kaisar. Meskipun penyakit ini telah melumpuhkannya dan membuatnya terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, naluri membunuh yang tumbuh selama bertahun-tahun di medan perang masih utuh. Bab 2665 Spencer telah mengatakan apa yang harus dia katakan. Para menteri tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia tetap menjadi kaisar kekaisaran Queen Agung dan masih memegang kendali penuh atas militer kekaisaran. Mereka cukup berani untuk menyampaikan pendapat mereka, tetapi tidak menentang keinginan kaisar. Jika tidak, mereka mungkin akan dieksekusi juga. Semua orang terdiam. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Bahkan jika kau adalah kaisar, kekaisaran Queen yang agung tidak hanya milikmu, bukan. Kekaisaran Queen yang agung, milik rakyat. Mereka mungkin menempatkanmu di singgasanamu, tetapi mereka juga bisa menyeretmu turun dari singgasanamu. Tidak heran kau dikutuk dengan sesuatu yang begitu mengerikan ketika kau adalah orang yang egois. Siapa dia? Siapa yang berani bicara? Tanya Spencer dengan suara keras. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tiga sosok entah bagaimana muncul di ruangan itu.
Ada 2 orang dewasa dan seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Itu adalah David, Leticia, dan Zion. David langsung tahu bahwa seseorang telah memberikan kutukan pada Spencer Quinn saat dia melihatnya. Itu juga kutukan yang sangat kejam. Kutukan itu tidak akan langsung membunuh korbannya, tetapi akan perlahan-lahan menghancurkan mobilitasnya saat ia melihat kemampuannya melemah sedikit demi sedikit. Ia akhirnya akan lumpuh. Tak ada yang dapat menolongnya, tak peduli apapun yang dicobanya, dan ia akan berakhir dengan kematian dalam keputusasaan, ketakutan, dan kesakitan. Proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Menyaksikan seseorang secara bertahap menurun ke ranjang kematian akan sangat menghancurkan mental. Bahkan Spencer, yang merupakan kaisar kekaisaran Queen Agung, harus menerima kebenaran. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Apakah Anda tahu di mana Anda berada? Tanya seorang menteri dengan perut buncit. Apakah sangat sulit untuk masuk ke sini? Bukankah ini hanya istana kekaisaran Queen yang agung? Kau membicarakannya seperti ini adalah area terlarang. Mengenai siapa kami, kau akan mengetahuinya sebentar lagi, jawab David dengan santai. Pria, ada pembunuh di sini, teriak menteri lainnya. Dia menganggap David dan yang lainnya sebagai pembunuh karena kemunculan mereka yang tiba-tiba. Beberapa penjaga berbaju zirah bergegas masuk. Namun, Kaisar Spencer angkat bicara saat mereka memasuki ruangan. Tidak ada yang terjadi di sini. Keluar, semuanya. Ada nada gelisah dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikannya. Baik, Yang Mulia. Para pengawal melirik David, Leticia, dan Zion ketika mendengar perintah itu dan meninggalkan ruangan dengan patuh. Yang lainnya menoleh ke arah Kaisar. Mereka tidak mengerti mengapa dia memerintahkan para penjaga untuk pergi dan tidak menangkap ketiga orang yang mencurigakan ini. Bolehkah aku tahu namamu, anak muda? Untuk apa kau ke sini? Tanya Spencer. Anda tidak perlu tahu nama saya. Saya di sini untuk mengantarkan sepasang ibu dan anak ini. Saya yakin Anda seharusnya mengenal mereka, jawab David. Spencer memandang Leticia dan Zion. Beberapa kenangan yang tersebar mulai memenuhi pikirannya. Dia langsung tahu siapa mereka. Spencer tidak menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah wanita yang pernah dikenalnya. Leticia dan saudara perempuannya adalah saudara kembar identik. Tidak seorang pun dapat membedakan mereka saat dia berdiri di tempatnya. Bahkan Spencer tidak dapat membedakannya. Ya, tentu saja. Akulah yang mengirim orang-orangku untuk membawa mereka kembali, jawab Spencer jujur. Baguslah kalau begitu. Karena kau tahu siapa mereka, tugasku sudah selesai. Sudah waktunya aku pergi. David berbalik untuk pergi sambil mengatakan ini. Spencer segera menghentikannya. Tunggu sebentar, anak muda. Apa lagi yang kamu butuhkan? Tanya David. Anak muda, benarkah apa yang kau katakan tentang aku yang terkena kutukan kejam? Spencer menatap David, suaranya dipenuhi dengan kegelisahan. Itu adalah pertama kalinya seseorang berhasil mendiagnosisnya. Bab 2666 sudah lebih dari setahun. Setiap dokter yang merawatnya gagal mendiagnosisnya dan, karena itu, mereka tidak dapat meresepkan obat apapun. Lagi pula, siapa yang berani menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen saat dia menjadi kaisar? Spencer telah jatuh dalam keputusasaan, itulah sebabnya ia teringat akan anak haram yang dimilikinya di luar istana. Ia telah mengirim anak buahnya untuk membawa anak laki-laki itu kembali untuk mewarisi tahta kekaisaran Great Queen setelah kematiannya. Meskipun dia tidak punya perasaan apapun terhadap putranya ini, anak itu tetap darah dagingnya. Dia adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada membiarkan tahtanya direbut oleh orang lain. Namun, hari ini, seseorang tiba-tiba mendiagnosis penyakitnya. Tidak masalah apakah itu benar atau salah, tetapi itu memberi Spencer harapan. Itulah sebabnya dia memerintahkan para penjaga keluar dari ruangan dan tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Benar, kau telah dikutuk, dan itu kutukan yang kejam. Siapapun yang melakukan ini padamu sangat kuat. Dengan kemampuan seperti itu, mereka bisa dengan mudah membunuhmu. Aku heran mengapa mereka memilih menggunakan metode seperti itu untuk menyiksamu. Kau pasti telah sangat menyinggung orang itu.
David menjawab dengan jujur. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia membagikan semua informasi yang dimilikinya. Dikutuk oleh seseorang, orang yang berkuasa, membunuhnya dengan mudah. Spencer tercengang dengan apa yang dikatakan David. Dia mencoba mengingat, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, Spencer tidak dapat memikirkan orang lain yang begitu kuatnya. Dia tidak bodoh. Mengapa dia menyinggung seseorang yang cukup kuat untuk membunuhnya? Itu sama saja dengan meminta kematian. Apakah kau berkata jujur, anak muda? Apakah aku benar-benar dikutuk? Tanya Spencer sekali lagi. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau kau tidak percaya padaku, ya sudahlah. Kau akan mati juga. Kutukan ini akan membuatmu kehilangan mobilitasmu secara perlahan dan tersiksa sampai akhir. Kau hanya bisa menyaksikan dirimu menjadi mayat kering. David mengangkat bahu dan berkata, anak muda, jika kamu bisa mengatakan bahwa aku terkena kutukan dan mengetahui gejala-gejalaku dengan jelas, apakah kamu tahu bagaimana cara menyembuhkanku? Spencer menatap David setelah bertanya, matanya dipenuhi harapan. Ini adalah pertama kalinya setelah tahun ini ia melihat secercah harapan. Bagaimana mungkin ia tidak merasa kewalahan? Para dokter tua, menteri, dan pembantu semuanya menoleh ke arah David. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Para dokter tua berharap bahwa David akan mampu menyembuhkan kaisar. Ini akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Mereka kemudian akan dapat kembali ke kehidupan normal mereka yang bebas dari kekhawatiran. Kalau tidak, mereka akan dieksekusi di sini. Akan tetapi pemikiran ini hanya terbatas pada para dokter. Para menteri dan pelayan tidak ingin David menyembuhkan kaisar. Itu sangat sederhana. Hal ini dikarenakan kekaisaran Queen Agung adalah seorang diktator. Tidak seorang pun dapat membujuknya untuk tidak melakukan apapun yang menurutnya benar. Ketika dia sedang marah, akan terjadi pembantaian besar-besaran. Para menterinya marah namun tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan para pembantu yang melayaninya harus sangat berhati-hati. Kecerobohan sekecil apapun akan berakibat hukuman berat. Sejak Spencer menjadi kaisar kekaisaran Queen yang agung, dia telah mengganti banyak pelayan. Bagaimana orang seperti itu bisa merebut hati rakyat? Faktanya, banyak yang gembira ketika ia terjangkit penyakit ini lebih dari setahun lalu. Namun, tidak seorang pun berani mengungkapkannya. Setelah Spencer meninggal, akan banyak orang yang merayakan kematiannya secara diam-diam. Bab 2667 wajah Spencer dipenuhi harapan, tetapi setiap orang di ruangan itu berpegang pada harapan mereka sendiri, tetapi berbeda. David tersenyum kecil. Tentu saja aku bisa. Kutukan kecil seperti itu mudah untuk kuhadapi. Spencer langsung bersemangat saat mendengar jawaban David. Beberapa dokter tua yang berlutut di tanah juga ikut bersemangat. Mereka hampir menangis. Tidak perlu mati. Mereka akhirnya diselamatkan. Para menteri, pembantu, dan bahkan Leticia, yang berada di samping David, tidak terlalu senang. Leticia tidak ingin Spencer terus hidup. Dia membawa Zion ke sini untuk mewarisi tahta kekaisaran Queen Agung. Jika Spencer disembuhkan, tidak akan ada yang diwariskan. Sebagai warga kekaisaran Great Queen, Leticia menyadari reputasi Spencer. Dia tidak habis pikir, mengapa kakak perempuannya mau punya anak dari laki-laki seperti itu. Leticia tidak akan pernah mau tinggal dan hidup bersama laki-laki seperti itu. Dia juga tidak ingin berurusan apapun dengannya. Selain itu, ada masalah lain. Jika Spencer disembuhkan dan memiliki beberapa putra lagi, kedudukan Zion akan sangat terancam. Karena semua alasan ini, Leticia ingin meminta David untuk tidak menyembuhkan kaisar. Akan tetapi, dia tidak dapat mengatakan hal ini keras-keras di hadapan Spencer, kecuali dia sedang mencari kematian. Dari apa yang dilihatnya dari David, Leticia tidak ragu bahwa dia akan mampu menyembuhkan Spencer. Anak muda. Tidak, dokter. Tolong bantu aku membatalkan kutukan itu. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan jika kau bisa membatalkan kutukan itu padaku. Aku bisa memberimu uang, wanita, dan bahkan status.
Kau akan memerintah atas segalanya dan hanya tunduk padaku di Kekaisaran Queen yang agung mulai sekarang. Spencer mulai mengoceh. Dia tampak agak gelisah. Spencer akhirnya menemukan harapan. Telah berkali-kali ia berganti dokter, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan penyebab penyakitnya. Spencer tidak pernah menyangka penyebabnya akan terungkap oleh pemuda misterius ini. Yang paling penting tentang ini adalah dia mengklaim bisa menyembuhkan penyakit ini. Tidak masalah jika David mengatakan kebenaran. Spencer bersedia mempercayainya karena dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, ini adalah satu-satunya harapan yang ditemukannya tahun lalu. Jangan terlalu bersemangat. Tenanglah. Aku belum selesai dengan kata-kataku. Aku bisa membatalkan kutukanmu, tapi kenapa harus? David tersenyum. Ekspresi gelisah Spencer tiba-tiba membeku di wajahnya. Dia menatap David dengan tidak percaya. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah dia mengatakan dia tidak bersedia menyembuhkan kaisar? Siapa yang berani melanggar perintahnya di Kekaisaran Queen yang agung? Apakah dia salah dengar? Spencer tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang lainnya pun menatap David dengan tak percaya. Apa maksud pemuda itu? Apakah dia lelah hidup? Dia dapat membatalkan kutukan itu namun menolaknya. Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Dia mungkin juga mengatakan dia tidak tahu bagaimana menyembuhkan kaisar. Didav tidak peduli apakah mereka memahami perilakunya. Seseorang dengan kedudukan seperti dia tidak punya alasan untuk berpura-pura di hadapan orang-orang yang dihadapinya. Tidak perlu berpura-pura. Bab 2668 dia hanya akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Bebaslah dengan pikirannya. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar Kekaisaran Queen yang agung? David dapat memilih untuk tidak membantunya. Apa yang dapat dilakukan kaisar terhadap David? Dokter, bisakah Anda setidaknya memberitahu saya mengapa Anda menolak membantu saya mengatasi kutukan itu? Spencer menenangkan diri dan bertanya dengan sopan. Seseorang seperti Spencer pasti akan langsung memerintahkan David untuk dikurung setelah mendengar kata-kata itu. Ia kemudian akan memaksa David untuk membatalkan kutukannya setelah menyiksanya sebentar. Akan tetapi, Spencer tidak melakukan itu setelah memikirkannya. Ia khawatir David akan menyimpan kebencian terhadapnya saat menjalani perawatan dan malah menyakitinya. Itu akan menjadi kesalahan besar. Alasannya sederhana. Aku mendengar pembicaraanmu saat aku datang ke sini dan tahu seperti apa dirimu sebagai penguasa. Kau sembarangan memutuskan hidup dan mati orang lain, dan membunuh orang yang tidak bersalah saat suasana hatimu sedang buruk. Tidaklah berlebihan bagiku untuk menyebutmu seorang tiran. Jika aku menyelamatkanmu, aku mungkin akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua kematian yang kau sebabkan selanjutnya. Menyelamatkanmu mungkin akan berakhir menyakiti lebih banyak orang. Aku tidak bisa melakukannya. Sesuatu seperti itu. Sebaiknya kau menyerah saja, jawab David dingin. David berbicara sambil berpikir. Ekspresi Spencer berubah semakin gelap. Dia telah menjadi kaisar Kekaisaran Queen Agung selama bertahun-tahun, lebih unggul dari semua orang. Semua orang yang bertemu dengannya memperlihatkan rasa hormat yang besar kepadanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya tiran di hadapannya. Kau memanggilku seorang tiran. Spencer mengucapkan kata-kata itu dengan pelan. Dia menatap David. Bukankah itu benar? Bukankah itu yang dilakukan seorang tiran ketika ia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu hanya karena ia sedang dalam suasana hati yang buruk? Aku bersikap baik ketika mengatakan kau seorang tiran. Faktanya, kau hanyalah orang bebal yang tidak punya moral. Kau seharusnya bersyukur bahwa aku tidak membunuh orang jahat sepertimu, dan kau masih berharap aku membantumu membatalkan kutukanmu. Kau pasti sedang bermimpi. David tidak menahan diri saat mengatakan semua ini di hadapan Spencer. Dia mendengar semua yang dikatakan Spencer. Kaisar ingin membunuh para dokter hanya karena mereka tidak dapat menyembuhkannya. Bagaimana itu benar? Jika Spencer adalah seorang penguasa yang baik yang berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, David akan membantunya mengatasi kutukan itu. Itu adalah hal yang mudah. Namun, dia adalah penguasa yang buruk dan kejam. Ini adalah karma. Dia harus dibiarkan menghadapi ini sendiri. Beraninya, kau menyebut
Aku, seorang orang bejat. Ada kebencian di mata Spencer saat dia melotot dengan gigi terkatup ke arah David. Memangnya kenapa kalau aku panggil kamu orang yang tidak berguna? Kalau bukan karena kamu sudah terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, aku pasti sudah membuatmu lumpuh. David tidak gentar melihat tatapan membunuh di mata Spencer. Siapakah yang takut pada semut yang dapat dengan mudah dicubitnya hingga mati? Bagus, bagus sekali. Spencer berteriak ke arah orang-orang di luar pintu. Pria. Para penjaga berbaju zirah berat segera memasuki ruangan. Apa yang Anda butuhkan, Yang Mulia? Tangkap bajingan ini. Aku ingin dia tahu konsekuensi karena merendahkan dan mempermalukanku, perintah Spencer. Ya, Yang Mulia. Para pengawal segera maju untuk menangkap David. Zion, yang berdiri di samping David, memegang erat tangan Leticia. Ia merasa gugup. Leticia menepuk lengannya dengan lembut untuk menenangkannya. Setelah menyaksikan kemampuan David yang luar biasa, Leticia tidak khawatir sama sekali. Dia bukanlah wanita yang tidak berpengalaman. Siapakah David? Dia adalah penjelajah antar bintang yang legendaris. Ini adalah seorang pria yang melakukan perjalanan melintasi galaksi. Bagaimana mungkin seorang kaisar kekaisaran Queen yang agung bisa berbuat apapun kepadanya? Semua orang tahu bahayanya alam semesta. Satu kesalahan kecil, dan Anda bahkan tidak akan punya mayat. Tanpa kemampuan tertentu, bepergian melintasi alam semesta akan sama saja dengan kematian. Jelaslah bahwa David telah menjadi penjelajah antar bintang untuk waktu yang cukup lama. Melewati planet Brechen hanyalah persinggahan kebetulan baginya saat ia sedang mencari seseorang untuk diajak mengobrol. Leticia merasa sangat beruntung. Beruntunglah dia bertemu David. Kalau tidak, dia dan Zion pasti sudah mati sekarang. 2669 ketika para penjaga yang berbaju besi berat berada sekitar 2 hingga 3 meter dari David, sebuah perisai tak terlihat tiba-tiba menghalangi mereka untuk bergerak maju. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjata dan mengayunkannya ke perisai tak terlihat. Rasanya seperti meninju kapas. Usaha itu sia-sia. Semua orang di ruangan itu melihat apa yang terjadi. Tepatnya, tatapan semua orang tertuju pada David saat dia muncul. Ini adalah lokasi yang dilindungi di dalam istana kekaisaran Great Queen. Orang bisa menggambarkannya sebagai tempat yang dijaga paling ketat di kekaisaran. Tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat ini dengan tenang tanpa diketahui oleh penjaga di luar. Selain itu, David secara terang-terangan menyebut Spencer Queen, Kaisar Kekaisaran Queen Agung, seorang penguasa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengejutkan semua orang. Jika Spencer tidak sakit, dia pasti menyadari semua ini. Namun, dia telah disiksa oleh kutukan ini selama lebih dari setahun dan telah lama kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih. Yang dapat dipikirkannya hanyalah bagaimana melanjutkan hidup. Ketika dia melihat harapan, dia berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Spencer hanya ingin menangkap David dan membantunya membatalkan kutukan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Ada kemungkinan bahwa, dalam pikiran bawah sadarnya, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Kaisar Kekaisaran Queen Agung. Yang Mulia, ada yang aneh dengan orang ini. Kami tidak dapat mendekatinya, kata pemimpin pengawal itu dengan suara keras. Spencer juga memperhatikan hal ini. Dia menatap David. Spencer tahu bahwa David sangat kuat dan para pengawalnya bukanlah tandingannya. Spencer menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir mereka dan berkata, "Mundur. Tidak ada yang bisa kalian lakukan padanya." "Baik, Yang Mulia." Para pengawal itu menjauh. Spencer menarik napas dalam-dalam untuk meredakan kecemasannya. Ia bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kau bersikeras menentangku? Apakah aku menentangmu? Kurasa aku memberimu banyak bantuan. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bukankah ini putramu? Dia akan mewarisi tahtamu setelah kau meninggal dan menjadi kaisar kekaisaran Queen yang agung. Aku yakin dia tidak akan sepertimu dan tidak akan menjadi tiran. Ini yang terbaik untuk semua orang." David menarik Zion di depannya sambil berbicara. "Aku tidak bisa mati. Aku masih muda. Aku punya begitu banyak ambisi yang belum kucapai. Aku tidak bisa mati sekarang,
gerutu Spencer. Tapi kau harus melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan kutukanmu selain aku, dan aku tidak akan membantu seorang penguasa yang tiran. David tersenyum dan langsung membantah. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh mati. Aku adalah kaisar kekaisaran Queen Agung. Aku memiliki kendali penuh atas pasukan. Aku tidak boleh mati. Kau harus menyelamatkanku. Tidak, kau harus menyelamatkanku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk bisa meninggalkan istana kekaisaran Queen Agung, teriak Spencer dengan gila. Perkataan David telah membuatnya gelisah. Seperti yang dikatakan David, dia ditakdirkan untuk mati jika David tidak menyelamatkannya. Spencer bisa merasakan tubuhnya merosot setiap hari. Kehidupan mengalir keluar darinya. Jika ini terus berlanjut, ia akan mati dalam waktu kurang dari setahun. Sebagai seorang pria yang pernah berdiri di puncak kekaisaran Great Queen, dia tidak siap untuk mengakhiri hidupnya begitu saja. Apa kau mengancamku? Apa kau pikir aku tidak akan bisa pergi saat aku berhasil masuk ke sini tanpa diketahui para penjaga? Sungguh lelucon. Apa kau percaya jika aku mengatakan bahwa meskipun aku keluar begitu saja, anak buahmu tidak akan bisa mendekatiku? David tersenyum acuh tak acuh. Kamu, Puff. Spencer menunjuk David. Kemarahannya memuncak, dan Spencer memuntahkan darah. Ada kabut hitam bercampur darahnya, jelas merupakan tanda kutukan. Bab 2670. Kondisi Spencer memburuk setelah muntah darah. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang aku butuhkan. Jadilah anak yang baik dan ikuti jalan takdirmu. Serahkan tahtamu sebagai kaisar kekaisaran Queen Agung setelah kematianmu. Ini akan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Tidakkah kau lihat tatapan mata pendeta-pendetamu? Mereka mengharapkan kematianmu, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk mengatakan sepatah kata pun karena penyalahgunaan kekuasaanmu. David mencibir. Kamu, Spencer sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. David mengabaikan Spencer dan berbalik menatap Leticia. Nyonya Chandler, saya telah mengantarkan Anda dengan selamat ke istana. Sudah saatnya aku pergi. Apapun yang terjadi selanjutnya adalah masalah keluarga pribadi Anda. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam hal itu. Terima kasih telah mengantar Zion dan aku ke sini, Tuan David. Jika bukan karenamu, kami pasti sudah terbunuh dalam perjalanan. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Terimalah rasa terima kasihku. Leticia berlutut di depan David saat dia berbicara. Zion yang berada di sampingnya pun langsung mengikutinya saat melihat Leticia berlutut. Akan tetapi, sebelum lutut mereka sempat menyentuh tanah, suatu gaya mendorong mereka tegak, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan posisi berlutut. Anda terlalu baik, Nyonya Chandler. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa saya di sini hanya untuk mengobrol dengan seseorang karena bosan. Adalah takdir yang mempertemukan kita. Ini menunjukkan bahwa kamu dan Zion belum ditakdirkan untuk mati, kata David. Zion dan saya ingin menunjukkan penghargaan kami, apapun yang terjadi, Tuan. David, terima kasih telah menyelamatkan kami, Dev. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Zion mengucapkan terima kasih kepadanya dengan patuh. Baiklah, aku akan menerima ucapan terima kasihmu. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. David bersiap untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia akan melanjutkan perjalanannya menuju peradaban tingkat 9 Leila. Planet yang hidup ini beserta seluruh penghuninya hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Spencer memperhatikan saat David hendak pergi. Jika David pergi, tak seorang pun akan mampu mencabut kutukan padanya. Kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menanti Spencer. Dia mulai panik. Tepat saat David hendak pergi, Spencer tak kuasa menahan diri untuk menghentikannya. Tunggu. David menoleh ke arah Spencer. Ada apa? Kalau kamu masih berpikir untuk membuatku membatalkan kutukanmu, sebaiknya kamu simpan saja. Saya sudah katakan sebelumnya, saya tidak akan membantu penguasa yang tiran. Ini hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian dan itu semua salahku. Aku tidak ingin kutukan itu menimpaku. Dokter, jika Anda dapat membantuku menghilangkan kutukan itu, aku, Spencer Queen, bersumpah untuk tidak membunuh orang lain lagi.
Saya juga akan memastikan bahwa saya akan memerintah Kekaisaran Queen Agung dengan baik dan memberikan rakyat saya kehidupan yang bahagia dan aman. Tolong beri saya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, dokter, kata Spencer serius. Dia akhirnya menyerah. Selama dia bisa terus hidup, dia bersedia melakukan apa saja. Meski begitu, Spencer tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah penguasa yang tiran. Akan tetapi, jika David mengaku dirinya salah satunya, dia akan menerimanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah berubah, bukan? David tersenyum saat mendengarnya. Kata-kata itu terdengar seperti musik di telingaku. Spencer senang mendengar David mengatakan itu. Apakah itu berarti masih ada harapan? Namun, kata-kata David selanjutnya membuatnya putus asa. Namun, saya ingat pepatah yang mengatakan bahwa macan tutul tidak pernah mengubah belangnya. Aku tidak akan mempercayaimu, tidak peduli betapa manisnya kamu mengatakannya. Hampir mustahil bagi seseorang untuk mengubah kepribadiannya sepenuhnya. Sekalipun Anda mampu melakukannya untuk sementara waktu, Anda tidak akan mampu melakukannya seumur hidup. Anda akan segera kembali ke diri asli Anda. Karena aku tidak punya waktu untuk mengawasimu, sebaiknya kamu tunggu kematianmu.